Tantangan banyak, masalah juga banyak, tapi saya yakin ya dalam agama saya Islam bahwa ya Allah Subhanahu wa taala itu salah satu clue-nya, sinyalnya adalah kalau kita ada masalah pasti ada jalan. Jadi setiap saya ada masalah, Allah itu ngasih jalan aja. Nah, saya udah berazam, wah ternyata kayaknya inilah jalan yang Allah pilih ke saya gitu. Karena ketika ada masalah Allah ngasih solusi. Jadi ada keberkahan di sini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Udi, biasa dipanggil Amin. Saya di sini sebagai CEO dari Biomek. Biomek adalah perusahaan ataupun startup pengelolaan sampah organik dengan teknologi biokonversi menggunakan lalat tentara hitam atau maggot. Ini kita di Jalan Perikanan di Pancoran Mas, Depok di Jawa Barat. Ya dulu setelah bekerja ya jadi beberapa perusahaan dan sampai akhirnya pengen usaha sendiri. Dulu memulainya dengan ternak atau budidaya bioflok lele. Nah 1 tahun mencoba budidaya lele, kita analisis ternyata problemnya salah satunya di pakan. 60-70% biayanya di pakan gitu kan. Nah akhirnya coba mengeksplorasi kira-kira pakan alternatif apa ya yang bagus untuk dijadikan pakan lele tadi. Sampai akhirnya dapatlah maggot. Terus kita coba pelajari karena dulu pengembangan maggot di Indonesia masih sangat sedikit. Kita belajar dari jurnal-jurnal, video-video di YouTube dari beberapa kampus ternama di dunia. Sampai akhirnya kita mendapatkanlah lalat tentara hitam ini di belakang rumah dari 2 ekor sampai akhirnya sampai sekarang kita berbudidaya maggot. Kita melihat peluangnya lebih besar ya karena pemainnya juga sedikit waktu itu. Dari perjalanan Biomek ini kita kurang lebih sudah 5 tahun lebih ya, 5 tahun setengah. Namun kita memang melakukan riset, R&D dan trial and error kurang lebih selama 2 tahun lah. Jadi kita mulai di tahun 2016 di rumah saja dengan bermodalkan hanya 500.000 lah waktu itu. Jadi buat kandangnya sendiri, pokoknya nyari sampahnya sendiri, yaitu dengan modal 500.000 terus sampai saat ini. Maggot ini adalah satu fase life cycle dari BASF di mana dengan maggot ini bisa mengolah sampah dengan baik. Limbah makan ya terutama ya. Jadi maggot ini dia berasal dari lalat tentara hitam atau black soldier fly atau bahasa ilmiahnya disebut Hermete illucens. Dengan maggot ini dia mampu mengurai makanan tuh lebih cepat ya dibandingkan agen hayati atau makhluk hidup yang lain ya. Dia baik sampah yang masih baru atau lama itu bisa sekali ya. Jadi makanin sampah, kemudian nanti dari situ kita bisa mengolah sampah organiknya lebih cepat lah. Maggot ini bisa digunakan untuk hampir seluruh pakan ya, untuk seluruh ternak, baik untuk ikannya pun bahkan untuk ikan tawar, ikan air tawar maupun air laut, kemudian untuk unggas ya, poultry, baik untuk ayam pedaging, ayam petelur ya atau bebek dan sebagainya, bahkan untuk aplikasinya ke ruminansia. Jadi untuk sebagai ingredient ataupun bahan campur untuk dikonsentrat sapi maupun kambing itu sendiri. Jadi pakannya hampir semua bisa sih. Keunggulannya sendiri sebenarnya maggot memiliki protein yang tinggi ya, kisaran bisa sampai 40 bahkan sampai 50%-an. Kemudian dia memiliki asam amino yang lengkap ya, yang dibutuhkan untuk kesehatan ternak dan mineral juga di situ. Di sisi lain, selain dari nutrisinya, maggot ini dia sangat mudah diaplikasikan ya, sangat mudah diperbesar, diperluas produksinya dan bisa dijalankan bagi siapapun. Maggot ini menariknya karena dia memiliki kandungan asam amino yang tinggi, dia bisa mampu menekan mortalitas, kematian dari ternak itu sendiri. Sehingga ketika kematiannya rendah, petani ini akan lebih banyak panennya ya. Dan dari segi cost, dia bisa efisien lah. Yang awalnya penggunaannya 100% pakan murni, pellet murni dengan pakan alami seperti maggot ini, dia bisa menekan cost lah. Menekan cost di mana cost ini nanti bisa di-save oleh si petani tadi atau peternak tadi ya. Jadi black soldier fly atau kalau di Indonesia disebutnya lalat tentara hitam. Jadi memang lalat BASF ini ya atau black soldier fly ini lebih banyaknya atau lebih sukanya tuh di negara-negara yang tropis ya. Karena dia butuh sinar matahari pagi yang cukup untuk dia mating dan bereproduksi ya. Kemudian menariknya adalah lalat ini berbeda dengan lalat yang lain. Jadi siklus hidupnya kurang lebih 44 sampai 51 hari ya. Nah, lalat ini kalau kita lihat dia itu terlihat terkesan seperti lebah atau tawon ya, besar gitu ya dibandingkan lalat yang lain.
Padahal dari klasifikasinya, lalat ini memang dalam klasifikasi animalsnya ya, lalat ini masuk ke dalam insekta serangga. Kemudian Diptera. Nah, Diptera karena dia hanya punya sepasang sayap aja gitu. Kalau lalat lain dia bahkan bisa lebih banyak. Nah, kemudian dia masuk ke dalam sebuah famili Stratomidae, di mana dari Stratomidae ini nanti dia memang adalah lalat yang tidak membawa sumber penyakit ya, seperti itu. Jadi dari situlah kita melihat potensi, karena di alam, di habitatnya juga dia memang sebagai pengurai sampah organik atau makanan itu sendiri. Tipsnya pertama sebenarnya bagi teman-teman pemula nih yang menonton channel YouTube ini, pertama teman-teman bisa memancing lalatnya itu dari alam sebenarnya. Bisa menyiapkan bahan-bahan organik yang terfermentasi di sebuah wadah, kemudian dikasih tempat peneluran. Tempat telurnya bisa dari kardus atau kelaras itu daun pisang yang kering. Nah, kemudian ditempatkan di tempat kebun atau vegetasi yang banyak vegetasinya, nanti lalat itu akan datang. Sebenarnya lalat ini di Indonesia hampir di semua tempat ada ya. Nah, tapi kalau mau tidak mau repot, teman-teman semua bisa membeli bibitnya. Nah, ketika sudah ada bibit berupa telur, nah telurnya ini nanti ditetaskan nanti selama kurang lebih 3 hari itu nanti akan menetas dan muncul adalah baby larva, baby maggot ya. Nah, baby maggot ini nanti akan langsung mengurai sampah organiknya ya, akan memakan. Nah, yang paling penting adalah teman-teman juga mencari sumber sampahnya. Itu tadi penting sekali, karena bayangkan 1 gram telur sampah ini dia mampu mengolah sampah 15 sampai 20 kg sampah. Sehingga kalau 1 gram saja, salah satu yang paling urgent adalah mencari sumber sampah ini. Kemudian yang kedua, setelah sumber sampah sudah ada, baby maggotnya sudah ada, pemberian pakannya itu kalau bisa rutin dan bertahap, agar pertama tidak terlalu basah, tidak terlalu benyek gitu ya. Karena kalau terlalu benyek juga nanti menimbulkan bau yang tidak sedap. Sehingga pemberian pakan yang reguler, yang teratur, yang terjadwal, itu akan membantu pertumbuhan maggot akan jauh lebih baik lagi. Seperti itu sih kurang lebih. Nanti butuh kandang, nanti setelah dia menjadi prepupa, butuh kandang, dia akan menjadi lalat, dan nanti teman-teman sudah bisa memulai siklus dari BSF itu sendiri. Sebenarnya maggot ini bisa dipanen kurang lebih 10 sampai 14 hari ya untuk sebagai pakan ya. Jadi dari mulai bibit sampai nanti sebagai pakan tuh 10 sampai 2 minggu lah, 10 hari sampai 2 minggu. Nah, nanti dari situ setelah nanti 2 minggu setelahnya nanti akan dipanen setiap hari, karena dia sistemnya sistem batch ya. Oh, ini hari pertama, kedua, ketiga sampai di hari ke-14, nanti di hari ke-15 yang pertama diputar lagi. Kalau kendalanya yang pertama karena memang budidaya maggot ini dia butuh lahan ya. Pertama lahan ya tentunya. Jadi bagi siapapun yang memang punya lahan itu sebuah privilege, sebuah keuntungan sendiri. Tapi memang kita perlu mencari lahan yang aman juga ya bagi perkembangan atau budidaya maggot ini. Karena kita bekerja dengan sampah, tidak semua orang juga mau aware gitu dengan lingkungan. Bahkan ada resistensi. Oh, jangan ngolah sampah di sini dong gitu, karena takut bau ya. Jadi pemilihan tempat itu sendiri. Yang kedua, sampah lagi ya, karena sampah-sampah di Indonesia masih relatif tercampur ya. Bahkan maggot ini kan butuhnya dia sampah-sampah yang organik, yang terpilah, dan food waste ya. Itu sih. Kemudian kalau saat ini pasar sih relatif sudah teredukasi, sudah banyak orang yang memakai maggot. Jadi memang perlu dilakukan pemetaan ya. Kalau memang nanti membuat maggot, kira-kira nanti dijual kemana gitu. Sampah-sampah yang bisa diolah oleh maggot, pertama sayur, buah ya, limbah dapur, kemudian limbah-limbah agroindustri, kemudian kayak produk-produk customer goods gitu yang expired juga bisa. Bahkan seperti kotoran hewan, seperti kotoran ayam petelur, kotoran puyuh, bahkan kotoran babi juga bisa. Setelah kita mengolah sampah dan mendapatkan maggot, ya maggot ini nantinya sebenarnya bisa secara langsung diberikan ke ternak ya. Jadi bisa dijual langsung dalam bentuk fresh larva atau hidup. Nah, tapi kalaupun kita ingin mendevelopnya menjadi sebuah produk, itu bisa kita keringkan ya, baik kering oven, rotary drying, atau microwave. Tinggal nanti tergantung skala dan kualitas yang diinginkan. Nah, setelah nanti kita dapat maggot kering, sebenarnya produk-produk turunan lainnya adalah berupa minyak maggot, dan nanti kita dapat tepung ya. Kemudian dari tepung ini nanti kita bisa develop lagi produknya menjadi pellet ya, menjadi konsentrat lain ya.
yang dikhususkan nanti untuk ternak, baik untuk ikan maupun ternak-ternak yang lainnya. Kemudian dari minyak kita bisa develop produknya menjadi sabun maupun produk-produk kosmetik yang lain ya. Kami melihat peluang besar di Indonesia ya. Jadi produk-produk kita berupa McFit atau produk-produk yang lain, sejauh ini kita sudah membangun jaringan reseller kita dari seluruh Indonesia. Kemudian dari situ saat ini kami mendapatkan opportunity bisa mengirimkannya ke Malaysia, Singapura dan Brunei juga untuk di Asia. Dan saat ini Biomek mendapatkan opportunity, kesempatan juga mendapatkan buyer dari Belanda. Kurang lebih permintaannya kurang lebih sekitar 25 ton maggot kering setiap bulannya, dan ini kesempatan besar. Dan sekarang kita lagi mencoba meningkatkan kapasitas sesuai dari permintaan dari buyer ini sendiri. Ya, bagi teman-teman yang memang ingin tertarik ya berkunjung ke Biomek, bisa terkoneksi dengan kami di website kita di www.biomek.com, sosial media kita di Biomek baik itu di Facebook, di Instagram maupun di TikTok. Jadi teman-teman bisa follow akun kita dan teman-teman nanti bisa terkoneksi dengan tim kami, dan tim kami akan memfollow up untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman, baik nanti mau berkunjungan maupun hal-hal yang lain ya. Bagi teman-teman yang mau nyemplung nih yang mau nyemplung ke dunia peternakan, pertanian, yang paling penting adalah mental ya, mental kita ya. Jadi itu adalah the mental dan mindset ya, bahwa membangun sebuah usaha yang sustain, yang berkembang pasti butuh proses, dan ketika teman-teman gagal dalam proses itu, maka jangan berharap mendapatkan pencapaian terbaik ya, bahwa kita ditempa dari proses itu. Kemudian saran saya, kuasai bidangnya, passionnya, dan fokus di situ. Karena ketika kita fokus dalam membangun sebuah usaha, maka kita secara alami akan memiliki uniqueness, akan memiliki pembeda dengan yang lain. Ketika kita memiliki beda, diferensiasi dengan yang lain, maka orang akan mencari kita, dan dari situlah bisnisnya akan berkembang, akan terbentuklah network dari kapasitas kita gitu. Kalau menurut saya itu, dan bukan modal ya, modal nomor sekian, tapi yang terpenting adalah mental, fokus, dan persisten dengan apa yang dijalankan. Teman-teman semua yang menonton YouTube channel ini, semoga mendapatkan inspirasi dari perjalanan kami di Biomek. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain agar mendapatkan inspirasi seperti teman-teman semua.